menempati terpantau lagi. Hingga sebentar di Pohon Semarang, arus modern boleh menambah cepat. Warisan budaya tetap dijaga bersama. Halo semuanya, saya jadi kelompok 5 yang beranggotakan Safia sebagai fotografer, Raswa sebagai videografer, Dian sebagai fotografer, Sarah sebagai jurnalis, dan yang terakhir ada Faiz sebagai editor. Kami berkolaborasi dengan kelompok 6. Saya dari kelompok 6, Najwa sebagai reporter, Pandu sebagai editor, Cika sebagai jurnalis, Tama sebagai fotografer, dan terakhir Reza sebagai videografer. Hari ini kami hadir di Gereja Katolik membahas tentang kearifan lokal di Kota Madiun. Salah satunya Gereja Katolik Santo Cornelius. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk kami dan suatu kehormatan juga bagi kami bisa berbincang dengan Bapak langsung di Gereja Katolik Santo Cornelius. Nah, kami langsung dengan Bapak Mas siapa? Saya Fatur Mikael. Ya, dengan Bapak Thomas. Ya. Oh ya, baik. Salam kenal juga. Nah, kami ingin mendengar pandangan tentang mas-mas, bapak-bapak semuanya mengenai kearifan lokal di Madiun dan khususnya di gereja Katolik, yakni Gereja Katolik Santo Cornelius. Yang pertama, apa yang membuat Gereja Santo Cornelius ini tuh dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal dan warisan budaya di Madiun? Ya, terima kasih. Ya. Gereja Cornelius Madiun itu menghargai tradisi dan budaya yang ada di tempat, termasuk bangunan-bangunan warisan nenek moyang itu kita pakai, kita lestarikan. Ya, kalau kita lihat bangunan di sekitar gereja ini semuanya masih utuh. Jadi gereja kami sejak tahun 1938 gedung yang terbaru itu masih persis aman. Ya. Termasuk bagaimana kita memelihara budaya setempat. Kadang-kadang kita ada pensi menghargai budaya, kadang-kadang kita masukkan dalam suatu event gereja, kita memakai budaya setempat. Baik. Lalu yang kedua, Kalau boleh tahu, siapa saja yang selama ini berperan penting dalam menjaga pelestarian gereja ini, baik dari pihak gereja maupun masyarakat sekitar? Ya, kami bekerja sama. Di gereja ada pengurus, namanya Dewan Pastoral Paroki. Di samping itu ada yang menjaga aset dan seterusnya, itu namanya BGKP, Badan Gereja Katolik Santo Cornelius. Itu yang menjaga kelestarian budaya yang ada, termasuk harta milik gereja, termasuk peninggalan-peninggalan. Di samping itu kita juga kerjasama dengan umat kita ajak untuk memelihara. Contohnya sederhana, menjelang hari raya kami ada kerja bakti, gitu. Lalu masyarakat kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas datang untuk belajar di tempat ini. Ada komunitas budaya, komunitas sejarah, lalu juga teman-teman dari pondok pesantren, dari sekolah-sekolah juga datang untuk bertemu dengan kami. Artinya apa? Kita saling belajar sehingga kami pun juga, oh ini harus dilestarikan. Instansi pemerintah, instansi kepolisian juga seringkali datang di sini. Beragam sekali nggih. Kalau boleh tahu lagi, kapan biasanya dilakukan kegiatan atau tradisi khusus yang berkaitan dengan pelestarian Gereja Santo Cornelius? Kalau kegiatan khusus itu biasanya menjelang ulang tahun gereja 28 Juli. Nah, kemarin kita merayakan ulang tahun ke 128. Ya.
Biasa ada serangkaian kegiatan untuk menunjukkan tradisi-tradisi itu. Lalu tradisi dalam arti tradisi liturgi gereja, ya kami tetap mengikuti tradisi karena bagian dari gereja Katolik itu memelihara tradisi gereja yang sudah hidup ditanamkan para misionaris sejak awal 1897 kami menjadi gereja. Faktor tambah. Ya, pada dasarnya gereja Katolik itu kan sudah berdiri cukup lama. Sejak kedatangan Yesus Kristus tahun 0 sampai 3 Masehi. Kemudian itu diwariskan kepada para rasul. Para rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Lalu kemudian tradisi untuk merayakan misa atau ekaristi itu tetap berlangsung dan disebarkan mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh belahan dunia dengan pembaptisan dan juga 7 sakramen yang lain. Salah satu sakramen yang paling penting adalah ekaristi. Nah, yang mewartakan dari tempat ke tempat adalah misionaris. Misionaris adalah pewarta misi, bermisi ya. Jadi dari Eropa, waktu itu kalau tidak salah Belanda ya. Belanda ya. Jadi Belanda datang ke Indonesia dan tepatnya mungkin dari Yesuit atau Ordo Yesuit ya. Ordo Yesuit kemudian datang ke Madiun ini lalu mendirikan gereja dan akhirnya ya membentuk persekutuan umat ya. Mereka yang mau mengimani Yesus Kristus kemudian merayakan perjamuan ekaristi bersama setiap harinya, sehingga tradisi itu tradisi berdoa itu sudah terjalin cukup lama. Tetapi ketika datang ke Indonesianya tahun 1897 tadi di Madiun ini, kira-kira seperti itu. Jadi kalau tadi dalam arti itu di sini tuh tiap hari ada misa jam 5.15 pagi. Ya. Lalu hari Minggu itu Sabtu sore jam 6, Minggu jam 6 pagi, jam 8 pagi dan jam 6 sore. Itu rutin. Di luar hari-hari raya ya. Kalau boleh tahu sekali lagi, kan biasanya kan generasi muda sekarang udah banyak ya. Terus bagaimana cara Romo dan jemaat mengajak generasi muda untuk ikut menjaga dan melestarikan kearifan lokal dari Gereja Santo Cornelius ini? Tadi saya bilang di Dewan Pastoral Paroki itu ada namanya bidang pembinaan. Nah, bidang pembinaan inilah yang salah satunya untuk mendidik para generasi muda ini untuk tetap menjaga tradisi gereja. Pembinaan itu dari anak-anak ya, bina iman anak itu, lalu ada remaja, rekat, ada OMK, orang muda Katolik, nah, itu ada proses pembinaan. Samping itu katanya dengan ibadah kerjasama dengan tim bidang sumber, timnya Pak Amon ini ya, bagaimana sembahyang. Lalu mereka yang kepingin memperdalam ajaran gereja ya, timnya bidang sumber yang bekerja. Jadi kami ada 4 bidang ya. Jadi bidang sumber itu yang menyangkut dengan pembinaan iman, tata peribadatan. Lalu bidang pembinaan atau formasio itu katanya dengan pembinaan dari anak sampai lansia. Itu. Lalu ada bidang lagi namanya kerasulan umum, itu katanya dengan hubungan dengan masyarakat, pengembangan ekonomi seperti itu. Lalu ada kerasulan khusus, itu biasanya dengan pendidikan, dengan media, konsos, seperti itu. Buat pertanyaan terakhir dari kelompok 6, mengapa pentingnya untuk tetap melestarikan gereja ini di tengah arus globalisasi dan modernisasi? Mengapa itu penting? Ya. Karena kita semua hidup di arus globalisasi. Iya. Maka supaya orang muda, jemaat itu tidak terseret pada arus globalisasi, dia tetap bisa memilah
hidup yang dalam tanda petik baik begitu ya harus tetap dilestarikan lewat itu apa namanya? Ya, di tengah arus globalisasi ini yang menjadi pegangan orang Katolik atau orang Kristen ya, Kristen secara utuh adalah iman. Nah, iman ini harus ditumbuhkan, harus ditanam terlebih dahulu ya. Ditanam seperti kita menanam tumbuhan. Kita menanam, kemudian kita merawat, lalu kita melihat dia tumbuh subur dan bermekaran hingga menghasilkan buah. Demikian juga dengan iman. Iman itu juga ditanamkan sejak anak-anak lahir ya kan. Kemudian mereka dibaptis, kemudian mereka dirawat dengan diberi pendampingan, mereka diajak untuk sekolah minggu, mereka juga diajak untuk pergi ke ekaristi atau misa, juga kemudian membuahkan hasil. Nanti mereka bisa melayani baik itu di dalam gereja melalui kur misalnya begitu, paduan suara, atau mungkin mereka juga bisa melayani putra-putri altar, dan juga akhirnya mereka karya kepada masyarakat begitu. Jadi ya bentuknya adalah seperti itu. Jadi supaya arus globalisasi ini tidak menyeret umat lepas dari gereja, ya kita berusaha untuk menanamkan, merawat dan membina iman umat begitu. Jadi supaya bisa berjalan seiring ya. Globalisasi tetap jalan, lalu umat tetap jalan. Nah di tengah-tengah ini supaya mereka tetap berpegang pada iman dan moral gitu. Jangan sampai mereka hancur karena gara-gara globalisasi. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih kepada Mas-mas dan Bapak. Dan semoga ini menjadi pelajaran dan ilmu bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Ya. Tuhan memberkati. Ya. Silakan. Ya, Oh, iya. Mari. Ya. Terima kasih banyak. Ya.